Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para ikhwan akhwat muslimin dan muslimat, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Yang ini adalah merupakan pokok pangkal daripada segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang tidak dapat kita menghitungnya. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, yaitu di dalam al-Islam. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah para Bapak Ibu, para ikhwan akhwat, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini. Masih tetap di dalam bab menjaga atau melihara sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kaifiat atau tata tertibnya. Kita insyaallah hari ini akan memasuki hadis yang ke-10 ya. Hadis nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin qala, telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami untuk menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat-nasihat. Maka beliau bersabda, ya ayuhan nasu innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'id kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Hai sekalian manusia, kamu akan dihimpun untuk menghadap pada Allah
Subhanahu wa taala dalam keadaan aurat, dalam keadaan telanjang. Dan dalam keadaan kulub tak bersunat, sambil beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi para Bapak Ibu, ini apa yang kami baca tadi, firman Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surah Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 104. Yang lengkapnya mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma natwi as-samaa'a ka-tayyi as-sijilli lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yang artinya yauma natwi as-samaa'a ka-tayyi as-sijilli lil-kutub, yaitu pada suatu hari kami akan menggulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas, yaitu kertas untuk menulis. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami, yakni Allah SWT, telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Nu'iduh wa'dan 'alaina, itulah janji, suatu janji yang pasti dari kami, yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguhnya kamilah yang akan melaksanakan. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam hadis 10 ini, hadis dari Ibnu Abbas ini, oleh Rasulullah SAW dibacakan bahwa dimulai dari kalimat bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Seperti itu ya para ikhwan wa ala wa inna awwalal khalaiqi, ketahuilah atau ingatlah bahwa pertama-tama makhluk yang diberi pakaian di hari kiamat, yuksa yaumal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pakaian, karena dibangkitkan itu dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang manusia. Yang diberikan pakaian pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sadar Rasulullah SAW ini adalah Abul Anbiya, itu bapaknya para nabi. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu, ketahuilah, ingatlah bahwa sesungguhnya sayujamu birijalin min ummati, akan datang beberapa orang dari umatku, fayukhadu bihim zatas shimali, dan dihalaukan mereka ke sebelah kiri. Fa'aqulu,
Maka aku berkata, kata Rasulullah SAW, faqulu, aku berkata, ya Rabbi, ashabi, wahai Rabb, mereka itu adalah sahabatku atau umatku. Fayuqalu, maka dikatakan atau dijawab oleh Allah SWT akan perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, ya Rabbi ashabi, ya Rabb, yang dihalau sebelah kiri tadi adalah umatku. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau, sepeninggal. Jadi menggaris bawahi kalimat ini para ikhwan, akhwat, para bapak dan ibu sekalian. Jadi rupanya umat yang datang pada saat itu, mereka tentunya sebagaimana di awal dikatakan yang diberikan pakaian oleh Nabi Ibrahim, tentu yang merasa ingin juga butuh pakaian, dia datang menemui Allah SWT, tapi dihalau mereka. Ya, lantas menyebabkan Rasulullah harus bertanya kepada Allah SWT perihal mereka ini. Kenapa dihalau sedangkan ini umatku? Maka ini mereka dengan kata lain meninggalkan sunnah Rasulullah SAW atau beribadah kepada Allah SWT, tapi mereka tidak mengikuti contoh teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fa'aqulu kama qala al-'abdus salih, maka aku berkata sebagaimana kata seorang hamba yang saleh. Yani di sini dimaksudkan adalah hamba yang saleh ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Bagaimana kata Nabi Isa sebagai hamba yang soleh ini kepada Allah SWT, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu 'alaihim, dan aku itu ya Allah hanya menjadi saksi mereka selama aku masih berada di sisi mereka. Ya, jadi seperti itu kesaksian Nabi Isa nanti di hadapan Allah, atau pernyataan tepatnya Nabi Isa di hadapan Allah SWT ketika ditanyakan perihal umat sepeninggal Nabi Isa, mereka bahkan mempersekutukan Allah SWT dengan menyembah Nabi Isa dan menyebutnya Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah dan juga anak Allah. Nah ini ila qaulil azizul hakim, sampai kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya, al azizul hakim, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fayuqalu li, maka dikatakan kepada aku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Ya. Jadi apa maksudnya ini? Bahwa sesungguhnya mereka itu, ya,
mereka tidak mengikuti engkau gitu. Mereka itu tidak mematuhi akan urusan ataupun akan ajaran yang telah engkau ajarkan. Bahkan mereka itu berpaling ke belakang. Ya. Mundu faraqtahu. Ya, setelah kamu berpisah ya, setelah kamu meninggalkan mereka, begitu. Mereka telah murtad, bahkan di sini disebutkan murtad, artinya keluar dari agama sejak kamu tinggalkan mereka. Maka di sini disebutkan dengan kalimat murtad ya. Murtadina ala aqabihim mundu faraqtahum. Mereka itu murtad, keluar dari agama yang kamu sampaikan pada mereka ketika kamu telah atau sejak kamu meninggalkan mereka. Jadi terkait dengan ini para ikhwan akhwat, bahwa Nabi Isa alaihissalam memang Allah SWT mengangkatnya pada peristiwa di mana umatnya pada saat itu katakanlah mengeroyok ya, ingin membunuh secara beramai-ramai karena apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka itu tetap menginginkan kemusyrikan ya, dalam hidup mereka. Mereka mau ibadah menyembah Allah SWT, tapi mereka juga tetap menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka yakini sebelumnya dan diyakini oleh nenek moyang mereka. Bagaimana umat Nabi Musa sebelumnya juga, bahkan mereka itu hendak melihat Allah, bahkan minta kepada Nabi Musa itu, kami tidak akan mau beriman sebelum engkau memperlihatkan Allah kepada kami. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, mengadab mereka, yaitu mereka disambar oleh halilintar, disambar geledek istilahnya. Jadi orang-orang musyrik itu tetap selalu ya, walaupun mereka menyatakan beriman pada Allah, tapi tetap mereka ingin ada yang maunya dibikinkan patung, sebagaimana orang-orang dulu oleh pemimpin mereka dibuatkan patung-patung berhala. Jadi ini berlaku terus ya para ikhwan dan akhwat sekalian, hatta atau sampai dengan umat Nabi Muhammad SAW ini, yang tadi mereka itu diusir karena mereka tidak menjunjung tinggi akan sunnah Nabi Muhammad SAW, sudah meninggalkan teladan Nabi Muhammad SAW dalam hidup mereka. Nah, ini sedikit kita akan sedikit menggarisbawahi kalimat ini. Bagaimana orang bisa meninggalkan sunnah? Di antaranya karena mereka memunculkan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi berbuat dalam ibadah itu, mereka katakan ya, sebagian orang, jadi tidak harus yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Nah, ini akhirnya berkembang. Ada usaha untuk perjalanan dari tata cara ibadah ini, boleh dikatakan dimodifikasi ya. Dimodifikasi oleh orang.
Yang kedua, kalau disampaikan kepada mereka bahwa ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah bid'ah. Tiap bid'ah itu adalah sesat. Tiap kesesatan itu akan bermuara ke neraka. Akhirnya mereka buat macam-macam. Ada drama di mobil ya. Nah, kita bisa lihat itu di YouTube. Ketika ada orang yang minta AC, dinyalakan AC-nya. Kata yang satu itu, bukankah ini AC nih, apa namanya? Tidak ada sunnah pada zaman Nabi ini AC nih. Itu apa itu maksudnya? Itu memang drama yang dibuat oleh manusia, seakan-akan ingin memojokkan para pendakwah yang mengatakan bahwa hal bid'ah itu sesat. Jadi orang tadi tidak paham yang dimaksud bid'ah dalam hal ini adalah dalam ranah ibadah, bukan terkait dengan masalah duniawi, masalah teknologi. Jadi kalau kita bicara jangan berbuat bid'ah, jadi kalau gitu Ustaz nggak boleh dong naik motor. Dulu zaman Rasulullah nggak ada motor katanya, nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Orang naik onta, naik kuda. Jadi bid'ah dong. Nah ini salah paham nih para ikhwan dan akhwat tentang bid'ah. Rasulullah SAW suatu waktu ditanya, ini sahabat buruk daripada hadis. Kami terbiasa mengawinkan kurma lokal dengan kurma luar. Apakah hal ini dibolehkan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu perihal urusan dunia kalian. Jadi urusan mengawinkan kurma lokal dengan kurma luar itu urusan dunia. Jadi tidak terkait dengan masalah ubudiyah, tidak terkait dengan masalah ibadah. Seperti itu. Kalau orang dulu naik kendaraannya kuda, naik kendaraannya unta, itu urusan dunia. Sekarang orang tidak lagi terlihat naik kuda ataupun naik unta. Kemana-mana orang naik kendaraan yang sifatnya bermesin, motor, mobil dan lain sebagainya. Ini tidak termasuk dalam ranah ibadah. Tidak termasuk itu. Jadi ini yang boleh modifikasi tadi Pak ya. Ya, baik. Kemudian hadis yang berikutnya adalah nomor 11. Silakan dari Bapak baca. Abi Sa'id. Abdillah Ghafar radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khasfi wa qala innahu la yaqtulun sada wala yanqu ka'un azab walakinnahu yabqal aina yafqul aini aina wa yaksiru danna dapak ali wa fi riwayati maza inna qoriban lam ni mughaffa hadafa fatahahu wa qala inna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam naha anil hadfi wa qala innaha la tasidu saddan summa ada wa qala uhaddan Uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu ini anha nah anhu ya anhu summa uta tahdiku la ukallimuka abada. Dari Ibnu Sa'id Abdullah bin Affan radhiyallahu an ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bermain ketepil dan bersabda. Ketepil itu katapel ini bahasa kita katapel itu yang ditarik. Ketepel itu tidak dapat membunuh binatang buruan dan tidak dapat untuk melukai musuh. Hanya saja ia akan mencungkil mata dan mematahkan gigi. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, kerabat Ibnu Hafal ada yang bermain ketepel, kemudian ia melarangnya dan dikatakan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk bermain ketepel dan ia mengatakan pula bahwa ketepel itu tidak dapat digunakan untuk berburu. Setelah itu mereka masih tetap terus bermain ketepel. Akhirnya ia berkata, kamu telah saya beri tahu bahwa Rasulullah SAW melarang bermain ketepel. Oleh sebab itu saya tidak akan berbicara lagi denganmu selamanya. Lagi ya? Iya cukup. Wa an Abi Syih. Cukup satu aja dulu. Jadi para ikhwan ya, hadis yang ke-11 ini an Abi Sa'id Abdullah bin Muwaffil radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Abdullah bin Muwaffil radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazfi, bahwasanya Rasulullah SAW melarang bermain katapel. Selepetan apa istilahnya itu ya? Katapel. Selepetan ya. Ya apalah bahasanya. Insya Allah ini paham nih. Mungkin hampir sama nih seluruh Nusantara ini paham nih alat ini. Yang ada gagang kayunya bercabang dua, kemudian diikat karet, di ujungnya ada tempat untuk menaruh batu atau apa. Nah itulah sederhananya ya katapel itu. Wa qala innahu la yaqtulu sayda wa la yanka'ul aduwa. Karena sesungguhnya katapel itu tidak bisa buat berburu dan tidak bisa membunuh musuh. Tidak bisa atau tidak dapat membunuh musuh atau melukai musuh, tidak dapat. Ya. Wa innahu yafqa'ul 'ainu wa yaksiru sinna, muttafaqun alaih. Tetapi katapel itu hanya akan bisa menyongkel mata. Artinya kalau kena mata ya bisa sakit mata orang ataupun bisa buta bahasanya, hanya itu saja. Dan yang kedua, kalau kena di mulut bisa matahin gigi ya, bisa mematahkan gigi.
Jadi katapel ini tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk kita bermain katapel. Kenapa ya? Nah, lalu orang nanti akan menyederhanakan kalimat, masa cuma main begitu saja dilarang ya? Nah, kalau sudah dilarang oleh Nabi, beralih kepada yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sebagai pengganti hobi orang main katapel dan lain sebagainya itu? Suruh megang anak panah, busur panah, ya kan? Suruh megang busur, kemudian sama anak panah. Jadi berlatih bermain panah. Nah, bahkan sekarang ini ada masuk dalam bagian pekan olahraga ya, PON. Jadi apa istilahnya? Lomba panahan, memanah. Jadi sesungguhnya kita ini diperintah oleh Rasulullah SAW untuk ya para bapak ibu ya belajar memanah. Nah itu yang sebaik-baik permainan bagi muslimin. Bahkan sekarang ini juga sudah oleh muslimat. Ya. Tapi kebanyakan para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman itu adalah pasukan panah itu dipegang oleh para muslimin, para ikhwan. Gitu. Hadis ini derajatnya muttafaqun alaih. Wa fi riwayat ini dalam satu riwayat, inna qariban li ibni Mughaffal, sesungguhnya kerabat Ibnu Mughaffal khadafa fanahahu. Mereka itu hobi bermain katapel ini, ya, bermain selepetan ini. Fanahahu, maka Ibnu Mughaffal melarangnya bermain katapel ini. Waqala, dan seraya beliau berkata pada keluarganya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khalqi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bermain katapel. Waqala, dan dia berkata, innaha la tasidu saydan thumma ada faqala. Sesungguhnya ya, beliau ini mengutip sabda Rasulullah SAW ya para bapak ibu sekalian, bahwa katapel itu tidak bisa dipakai untuk berburu, tidak bisa dipakai berburu. Lalu dia tetap mengulangi, keluarganya itu tetap mengulangi. Faqala, maka Ibnu Mughaffal tadi berkata, uhadithuka, aku menyampaikan kepada kalian, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bermain katapel itu. Tsumma utta, ya, tafdif, kemudian ya kamu masih terus bermain, ya. La ukallimuka abada, maka karena itu saya tidak akan berbicara dengan kamu selamanya. Jadi sampai seperti itu dia mengancam keluarganya yang masih tetap bermain katapel itu, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, jadi begitu perhatian kepada saudara sehingga harus menghentikannya sedemikian rupa
karena dia takut, ya, takut melanggar akan sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk melanggar larangan yang diucapkan oleh lisan Rasulullah SAW. Ini para ikhwan. Ini nanti kalau ada hal yang ditanya silakan dibuat catatan kecil dulu. Mana hal yang ditanya dari dua hadis yang sudah kita ucapkan tadi. Silakan Pak Bukhari baca hadis yang nomor 12. Oh, atau mana? Hadis nomor 12. An Abis ibni Rabi'ata qala ra'aitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yuqatilul hajar yuqabbilul hajar ya'nil aswada wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarum ma tanfa'u wala tadurru walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka muttafaqun alaih. Habis bin Rabi'ah berkata, saya telah melihat Umar bin Al-Khattab mencium Hajar Al-Aswad sambil berkata, saya mengetahui benar bahwa kau batu tidak berguna dan tidak berbahaya, dan andaikan saya tidak melihat Rasulullah mencium kau, niscaya saya tidak akan mencium kau. Tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Satu dulu. Dari misalnya. Ya, satu sudah selesai. Ini insyaallah ini hadis terakhir di bab tadi itu. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu sekalian. An Abis ibni Rabi'ah qala, dari Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Saya melihat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dia mencium al-hajar, yakni al-aswada. Yang dimaksud al-hajar itu yakni hajar aswad itu. Ini hajar al-aswad. Wa yaqulu, lantas dia berkata, Umar berkata, inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur. Saya tahu bahwa engkau ini hanyalah sebuah batu gitu. Ya. Tidak berguna, ya, tidak bermanfaat, dan juga tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan kemudaratan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Dan kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau wahai Hajar Aswad, maka saya tidak akan mencium engkau. Silakan. Muttafaqun alaih. Disepakati oleh keduanya atas hadis ini, kesahihannya, yaitu oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih.
Ini terkait dengan hadis ini kami sedikit memberikan garis bawah ya para ikhwan dan akhwat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini, yang dilihat oleh sahabat Abis bin Rabi'ah tadi, ini hal yang sifatnya menjadi sesuatu yang istilahnya hal yang sangat sepele ya, ini batu kemudian dicium. Akan tetapi karena dicontoh oleh Rasulullah SAW, maka hal ini menjadi hal yang besar. Sehingga ada juga orang yang mengatakan di luar sana ya, tuh lihat tuh orang Islam katanya nggak boleh menyembah kepada berhala, dia nyium batu gitu. Nah ini disalahfahamkan orang. Bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini adalah merupakan sebuah bentuk ibadah yang sifatnya sunnah muakkadah. Tidak dicium juga tidak mengapa, tidak menyebabkan bahwa kita tidak sah dalam melaksanakan tawaf di Baitullah. Ini adalah merupakan kebolehan yang menjurus kepada menjadi sebuah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi mencium ini bukan dalam rangka beribadah kepada atau menyembah batu, ini bukan, sekali lagi bukan. Ini semata-mata mencium batu. Memang tidak banyak ya, kalaupun ada hadis yang merinci kenapa batu ini harus dicium ya. Makanya kita dalam hal ini sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taati apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian. Para sahabat tahu bahwasanya menyembah beribadah kepada selain Allah itu adalah kemusyrikan. Tapi ini mereka menyadari bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa mencium Hajar Aswad ini bukan dalam rangka ibadah atau menyembah batu, bukan. Yang kita sembah, yang kita ibadati Allah SWT. Begitu juga kita tawaf itu bukan karena adanya Ka'bah yang kita keliling, tapi karena perintah Allah untuk tawaf mengelilingi Baitullah. Falyattawafu bil baitil atiq. Ini perintah Allah. Maka hendaklah kalian tawaf di bait yang tua, di rumah yang tua. Rumah ibadah pertama kali dibangun di muka bumi bagi manusia adalah Al-Baitul Atiq, rumah tua itu, yaitu Ka'bah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kok ibadahnya jalan mengelilingi, ya itulah cara ibadah yang Allah sudah atur. Ya, seperti itu ya. Sekiranya Allah menyuruh misalnya pokoknya di tempat itu harus kita pukul-pukul batunya misalnya, atau pukul dinding Ka'bah, ya, tentu kita harus patuh seperti itu ya. Tapi tidak ada perintah itu. Yang ada hanya suruh mengelilingi di luar daripada bangunan Ka'bah. Ada juga ibadah yang di satu tempat seperti pelaksanaan di Jamarat, itu harus membawa kerikil dan melontar kerikil itu ke Jamarat, ya, ke jumrah itu, atau ke pilar, katakanlah ada jumrah
ula, jumrah wusta, kemudian jumrah aqabah. Maka 3 jumrah ini dilontari dengan masing-masing 7 biji batu. Ketiga-tiganya pada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Tapi kalau untuk tanggal 10 Dzulhijjah maka sesuai sunnah hanya jumratul aqabah. Nah ini sedikit menggaris bawah ini para ikhwan akhwat. Bagaimana kalau orang menambahkan ya ikhwan ya, pada tanggal 10 itu orang bawa 21 butir batu. Dia tidak puas dengan hanya melontar 7 butir di jumratul aqabah. Bolehkah dia melontar dulu jumratul ula yang pertama, jumratul wusta yang pertengahan, baru jumratul aqabah? Tidak boleh. Berarti namanya bertentangan dengan sunnah. Berarti ini namanya bid'ah. Ini bid'ah. Berarti menyebabkan batal perbuatan itu. Dia harus bayar dam, bayar denda, karena bertentangan dengan sunnah. Nah seperti itu. Selain itu, kalau dia yakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu belum cukup, berarti mengkhianati apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai sunnah. Nah itu para ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimah. Nah seperti ini. Jadi kembali pada hadis yang ke-12 ini adalah terkait dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, berupa mencium hajar aswad, ya. Mencium hajar aswad atau yuqabbilu al-hajar, mencium hajar aswad, yakni al-aswad, hajar aswad, batu hitam yang ada di salah satu rukun daripada Ka'bah. Rukun itu artinya pojok yang berada di sisi sebelah timur ini rukun hajar aswad. Kemudian sini rukun rukun yamani ini. Jadi di rukun yamani ke rukun hajar aswad sebagai tambahan adalah doa yang masyhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu para kawan-kawan. Kalau masalah wudu kan harus 3 kali, terus melebihi boleh? Oh iya, baik. Boleh lain ya. Di luar daripada bab ini ya. Ya bisa langsung tanya jawab Pak Bukhari ya. Tanya jawab. Ada yang bertanya? Ya. Masalah wudu 1 kali sudah mencukupi. 2 kali lebih baik. 3 kali lebih baik lagi. Tapi sunahnya 3 kali. Ya, batas ya. Kalau dirasa ini enggak ini tambah. Berarti kurang kena ini tadi. Berarti nambah ini dianggap yang ketiga. Jangan berlebihan ya, jangan berlebihan dalam wudu pun. Wudu ini ada sahabat berwudu menggunakan air yang banyak. Rasulullah mencegahnya. Sekiranya kamu tinggal dekat sungai, ini juga tidak diridhoi Allah SWT. Kamu berwudu dengan cara membuang air yang banyak. Apalagi orang yang tinggal di jauh dengan air atau airnya kurang banyak seperti kita ini kan banyak air. Kalau di masyarakat terutama dulu ya di Arab sana, di Makkah, Madinah khususnya sedikit air, jarang hujan dan lain sebagainya. Jadi tidak membatalkan wudu karena lebih dari 3 kali. Hanya saja
perlu berhati-hati menggunakan air, perlu sederhana di dalam segala urusan kita. Sebaik-baik urusan kalian itu adalah yang sederhana saja. Jangan boros ya menggunakan air. Itu para ikhwan. Terutama yang terkait dengan ini hadis, mulai dari hadis yang ke-10, 11, 12, 3 hadis. Karena habis ini adalah babnya atau fasalnya sudah pasal yang baru. Silakan kalau ada hal yang ditanyakan mungkin. Boleh menanyakan yang lain, Pak? Boleh. Boleh. Tanya yang lain. Boleh orang akikah itu yang anak lahir lelaki 2 kan itu. Nah, itu hukumnya sunnah muakkad apa diwajibkan? Iya. Akikah sebagaimana kurban juga. Semuanya adalah sunnah muakkad. Orang-orang yang orang melahirkan anak sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang bersyukur karena diberikan harta oleh Allah, lantas ada waktunya ya, yaitu salat Idul Adha masalah seperti kemarin itu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu demi Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah kurban. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Demikian juga dengan akikah ini yang ditanyakan. Kalau lahir anak laki-laki disunahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Kewajiban orang tua. Ya, Kewajiban orang tua. tanggung jawab istilahnya, tanggung jawab orang tua. Kalau anak perempuan cukup 1 ekor saja. Selama kita mampu ya kita laksanakan. Kalau kita tidak mampu, tidak sanggup, ya maka semampunya. Gitu. Ya kalau nggak ada gitu ya. Ya nggak ada. Ayam 2 boleh. Berarti itu tidak termasuk. Tidak termasuk sunnah. Ya dia termasuk. Hanya ingin motong ayam aja teman. Seperti kurban ini, udhiyah ini, ya harus kambing atau domba. Tidak boleh diganti dengan yang 2 kaki. Karena sunnahnya selama itu contohkan Nabi yang 4 kaki. Tidak termasuk unggas atau bangsa burung, tidak. Ini tidak boleh. Tidak boleh dibilang, ya kalau nggak ada kambing ya ayam 4 juga nggak apa-apa banding. Tidak boleh. Ya sudah ya Pak ya. Akikah sudah belum selesai akikah. Kurban kan melebihi dari 1 boleh Pak. Seperti kita kurbanan kan orang harus 7 sapi ya. Sapi orang 1, 7 orang. Kalau kambing 1. Kalau kita melebihi kambing 2 boleh gitu. Iya, lebih boleh. Yang nggak boleh itu ada uangnya tapi tidak mau kurban. Kalau lebih dari 1 boleh. Yang diancam oleh Nabi itu tidak boleh pergi sholat itu. Barang siapa yang punya kesanggupan untuk kurban, lantas dia tidak mau kurban, maka janganlah mendekati musola tempat sholat kamu. Gitu. Jangan pergi sholat id lah, intinya begitu. Coba itu Pak ya. Kenapa? Iya, perempuan 2 kambing juga boleh, tapi tidak memberatkan. Cukup dengan 1 juga. Karena kita peternak kambing, ya ingin memberikan lebih banyak kepada saudara-saudara, tetangga-tetangga, boleh diberikan. Kalau di barisan dan laki biasanya karena mampu punya 1. Kalau yang lain laki jadi 2. Mestinya 2, mampunya 1 ya 1. Mampunya 1 ya 1. Jadi agama ini tidak memberatkan, Islam ini tidak memberatkan.
Tapi jangan dianggap enteng oleh kita gitu. Kita punya kemampuan, tapi kata bahasa orang tadi belaga kagak mampu, nggak boleh. Kalau memang mampu, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita yang banyak. Kalau tidak mampu, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan yang sedikit itu. Jadi jangan kita malah mengikuti hawa nafsu kita. Ada kemampuan tapi kita seakan-akan tidak mampu gitu. Saya kok eman ini, sayang ini kalau ditabung nih beli kambing 3 juta, wah masih bisa buat yang lain-lain ini. Berarti itu kalimat yang berasal dari hawa nafsu. Kalau yang berasal dari keimanan, insya Allah nanti Allah akan memberi hati yang lebih baik. Kita laksanakan dulu yang sekarang ini yang kita hadapi. Yang urusan besok lusa, ya kita mohon pada Allah. Semoga apa yang kita keluarkan ini Allah terima, dan tentu Allah yang maha tahu usaha kita tentu akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu kata iman ini. Tapi kalau kata nafsu tadi, kalau tanya tadi, ya baik. pernah baca dalam satu kitabnya Imam Syafi'i Al-Um. Ya, itu ada kalimat yang berbunyi begini: berhakikatlah walaupun dengan seekor burung. Maksudnya gimana? Berakikatlah walaupun dengan Seekor burung. burung. Itu hadis apa kan? Kalau hadis kan belum. Mungkin ya fatwa saja itu. Artinya tanda syukuran itu, makna syukuran kan? Ya, makna syukur saja ya. Ya artinya karena syukurnya, walaupun hanya seekor burung tadi ya bagi-bagi lah pada orang lain. Tapi arti akikah yang sebenarnya itu adalah menyembelih binatang yang layak, yang biasa dijadikan binatang kurban. Seperti itu. Jadi memang tidak ada menyulitkan dalam Islam ini. Tidak ada. Contoh seperti ini. Waktunya zakatul fitri adalah sampai dengan selesainya sholat Idul Fitri. Makanya sholat Idul Fitri itu agak dimolorkan, diundur sedikit, supaya orang mengeluarkan zakat itu berkesempatan di pagi hari itu untuk diberikan lagi kepada yang berhak, fakir dan miskin, ya kan? Sementara Idul Adha disegerakan karena terkait dengan selesai itu penyembelihan kurban. Sebaik-baik waktu penyembelihannya itu ya di tanggal 10 itu, setelah itu. Bagaimana dengan orang yang menyembelih sebelum waktunya, sebelum selesai sholat Id, itu dianggap sebagai sembelihan biasa. Harus menyembelih lagi yang baru kalau biar bisa disebut kurban kata Nabi. Kalau zakatul fitri gimana? Tadinya belum ada itu pada saat waktunya. Lalu setelah selesai sholat Id, ternyata dia ada punya gitu. Entah dibawa oleh keluarga, yang dikasih oleh siapa gitu ya, seseorang sahabat, maka dia mau mengeluarkan juga. Maka ini kata Nabi, hada shadaqatun minas shadaqat, hadhihi shadaqatun minas shadaqat. Ini adalah satu sedekah dari sedekah, bentuk sedekah-sedekah yang lain. Jadi ini adalah merupakan sedekah biasa, bukan zakatul fitri. Itu ada nilai pahalanya, ada, cuman tidak masuk di dalam rangkaian ibadah di zakatul fitri itu. Demikian juga dengan orang yang kurban sebelum
tanggal 10 atau sebelum sholat Idul Adha dan setelah melewati hari tasyrik tanggal 13. Gitu. Dan ada afdol waktunya, yaitu dinamakan penyembelihan Idul Adha itu yang paling tepat adalah waktu duha. Baik di hari 10 itu ya, di hari rayanya maupun hari tasyriknya. Ya. Itu sebaiknya disembelih di waktu duha. Sesuai dengan waktu awal tadi habis sholat Id. Mungkin waktunya kalau kira-kira waktu kita ini jam 8 ya. Jadi kita sholat biasanya jam 7 ya baik. Ya ke setengah 7 lah gitu. Selesai katakanlah rampung setengah 8. Ngikat perobokan sapi jam 8. Seperti itu. Tadi kita katakan bahwa dalam salah satu hadis dijelaskan antum di umuri duniakum, antum A'lamu. Jadi waktu itu kan Rasulullah sahabat itu kan mengawinkan dua biji Kurma. Nah kemudian setelah ada persilangan itu hasilnya kurang baik. Jadi kurang baik. Kemudian sahabat itu Umar itu menyampaikan bahwa ya Rasulullah ini hasilnya tidak bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan itu. Ya. Nah itu maksudnya berlaku untuk hukum saja gitu ya. Yang ada hubungannya dengan dunia gitu. Baik. Dan satu riwayat hadis tadi keterangannya begini. Para sahabat itu sibuk mereka tuh. Kalian kok sibuk ya, kata Nabi, sampai banyak yang menjalani sholat berjamaah. Kami sibuk ngawinin kurma Rasulullah. Jadi ngawinin kurma itu gimana? Ngawinin kurma. Dua butir itu jadi satu biar videonya bagus tentunya. Bukan gitu ngawinin kurma. Jadi kurma ini sedang berbunga itu diambil putik sari kurma yang lain ditaburin di situ. Kayak kita jagung, ini tumbuhan jagung. Putik sarinya ada di atas, Pak. Jadi di bakal jagung itu kan ada macam rambut-rambut. Nah itu tuh menangkapnya. Berarti itu namanya secara internal dia tuh. Jagung itu dari putik sarinya jagung itu sendiri gitu, yang akan jadi biji jagung itu. Tapi kalau kurma tadi, mengawinkan kurma itu kurma yang berbuah, Pak. Nggak ada tak ya, Pak? Nggak di stek ya gitu ya? Bukan dari biji itu bukan. Udah tumbuh kurmanya. Kemudian dari kurma yang lain tadi itu diambil itunya. Ada semacam putik sari itu yang kalau disentil begini itu dia terbang. Apa namanya? Kayak tepung begitu dia, Pak. Nah itu yang ditaburi di situ. Terus semua kurma itu begitu, Pak. Kalau nggak dikawin begitu nggak bagus hasilnya. Ya, walaupun kurma itu sendiri nih, ada itunya putik sarinya yang harus ditaburi di satu tangkai itu, Pak. Supaya jadi semua gitu. Kalau nggak kena itu dia nggak jadi. Nah kayak itu sibuknya mereka itu pergi ngambil dulu dari mana, entah beli apa, dia dari jauh-jauh dia bawa aja. Itu ngawinin di kebunnya sendiri. Kalau langsung dari kurmanya sendiri ya nggak jauh-jauh, nggak repot dia. Tinggal ini ditaburi gitu. Seperti itu, Pak. Ngawininnya gitu. Bagaimana ini keadaan kami seperti ini ngawinin? Apakah dosa ini menggabungkan dari putik sari yang lain masuk ke sini nih? Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Ya, ini terkait dengan buah-buahan. Berarti asbab wurudnya di situ saja. Asbab wurud dari
Nabi mengatakan kamu lebih tahu. Ini urusan dunia. Urusan dunia yang itu boleh. Tapi ada urusan dunia manusia dengan masalah binatang yang juga tidak boleh. Yang tidak boleh gitu. Seperti inseminasi buatan. Itu tidak boleh itu. Ya ibu ya. Kan banyak sekarang ini orang yang pakai inseminasi di apa istilahnya itu, dari binatang sapi yang melanang, yang jantan itu diambil itunya spermanya, baru dibawa untuk sapi betina. Nah itu yang terlarang dalam hal ini, karena tidak langsung antara sapi dengan sapi. Allah alam. Sama kayak bayi tabung. Ya seperti halnya bayi tabung. Itu teknologi manusia tapi terkait dengan hukum, terkait dengan syariat. Cloning ya, termasuk itu. Tapi yang dimaksud dengan urusan dunia yang pure yang kita lihat itu, contoh seperti kita naik kendaraan bermesin sekarang ini, ya. Dulu orang tidak naik kendaraan pada zaman Nabi itu tidak naik motor, tidak naik mobil, ya juga tidak naik pesawat. Transportasi mereka hanya kuda atau unta itu. Lalu sebagian orang mengatakan bahwa kalau bicara bid'ah dan bid'ah itu sesat, mereka bilang Bapak nggak usah, jangan naik mobil sekarang, jangan menggunakan fasilitas AC ya. Jawab AC nggak ada zaman Rasul. Nah ini urusan teknologi, urusan dunia. Jangan pakai pengeras suara ini, nggak boleh nih, bid'ah katanya. Ya? Jadi ikutin zaman lagi. Ini hanya mengeraskan suara saja. Ini memang ini bicara tentang pengeras suara ini, kami pernah baca sebuah sumber bahwa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sempat para ulama itu berdebat dulu. Boleh apa tidak nih sholat imamnya menggunakan pengeras suara atau azan menggunakan pengeras suara. Nah, sempat alot kabar dalam menceritakan dengan awal-awal ya, sebelum penggunaan teknologi pengeras suara. Nah terus ada ulama yang mengatakan ini penyambung suara katanya. Sekarang bagaimana dengan pakaian kita ini, kacamata? Apakah ini termasuk ke bid'ah juga ini? Ya kan? Nambah. Untuk nambah penglihatan ini. Nah ini maka disimpulkanlah ini tidak termasuk ranah ubudiyah ibadah. Ini hanya urusan sarana dan prasarana gitu ya. Yang termasuk bid'ah itu yang seperti apa? Misalnya sholat subuh 2 rakaat, lalu kita bikin 3, ini ibadah apa? Bid'ah, karena pilihan ibadah. Tawaf mengelilingi Baitullah, terus kita tidak mengelilingi Baitullah, kita mengelilingi hotel misalnya. Tidak boleh, nggak boleh. Itu bid'ah. Pak Ustaz, ini berkaitan dengan bid'ah ini sendiri. Ada bukan pendapat, pernah baca itu dalam istighfar. Jadi Rasulullah pada saat itu kan istighfar 3 kali. Yang roji istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih. Mana kita kira roji? Yang roji itu astagfirullah aja. Astagfirullah. Itu kan berarti kebanyakan yang begitu ya, yang melakukan batas.
Tapi kalau yang namanya Sayyidul Istighfar sahih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akan tetapi Rasulullah tidak membaca Sayyidul Istighfar itu fi duburi salat. Sudah salat yang dibaca oleh beliau astagfirullah 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, kalau orang mau menyebutkan itu di luar daripada zikir pada sholat ya silakan kalau menemukan sumber. Kalau pada sholat itu bahkan ulama-ulama di Makkah Madinah itu kita lihat ditempel di dinding masjid bacaan zikir ba'da sholat ini ditulis. Istighfarnya itu astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul. Ya. Tidak disertai yuhi wa yumit ya. Ya, asli hadisnya begitu. Dan tertulis nanti kalau ada yang kesempatan umroh, sholat di masjid kaum ya maksudnya, yang ada juga di dinding Masjid Nabawi kalau dia di foto aja di masjid kaum itu tempat dekat-dekat hotel itu penginapan itu ada masjid kaum di situ foto itu Pak. Ya. Saya kan di Instagram, itu ada ustaz namanya Bapak. Itu dia ngajarkan untuk sholat sunnah atau sholat yang hanya 2 rakaat atau 2. Itu dia punya kehidupan terakhir. Dia langsung begini semuanya. Dia begini aja itu. Ini saya baru ketemu nih. Jadi istilahnya belum bisa kan? Yang spiritual juga tuh. Ada. Itu yang paling sahih mana? Apa dulu itu? Kalau Rasulullah menyebutkan bahwa tiap 2 rakaat Rasulullah itu duduk iftirash. Itu benar. Jadi nggak usah bingung apa. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Ya, makanya difahaminya oleh sebagian sahabat saudara kita tadi itu yang dimaksud tiap 2 rakaat itu adalah sholat 2 rakaat ya seperti itu. Termasuk pemahaman coba perhatikan orang sholat di Masjid Nabawi, Masjid Haram, orang-orang Arab itu memahami itu. Tapi dalam istimbat kita sudah membahas itu bahwa duduk iftirash Rasulullah SAW itu pada 2 rakaat yang awal dari setiap sholat yang 3 rakaat, 4 rakaat. Gitu. Tetap duduk tawarruk, tetap duduk akhir seperti akhir sholat maghrib, akhir sholat isya, akhir sholat asar, akhir sholat duhur dan asar. Karena akhir sholat, jadi bukan 2 rakaat yang awal. Jadi ada yang sholat subuh, dia akhirnya gitu. Iya betul. Karena memahami tadi itu pemahamannya bahwa mereka memahaminya tiap 2 rakaat Rasulullah itu duduk iftirash. Iftirash itu duduk dengan telapak kaki kiri menegakkan telapak kaki kanan kan gitu. Dan duduk tawarruk itu pada akhir sholat gitu. Akhir. Ya, kalau yang kami sudah istimbatkan memahaminya adalah duduk di akhir sholat adalah berlaku duduknya duduk tawarruk.
Duduk dengan memasukkan ujung jari-jari kaki yang kiri ke tanah. Di depan bagian kita yang duduk langsung ke tanah. Duduk langsung ke lantai. Ya, bagian pantat ini duduk ke lantai. Itu namanya duduk ke tawarruk. Iftirash. Iftirash. Ya, duduk tawarruk. Jadi mau 2 mau 4. Mau 2 mau 4, pokoknya di akhir salat duduknya tawarruk. Kalau yang beda itu berapa ya? Masalah itu masalah. Kalau di 2 rakaat memang duduknya iftirash. 2 rakaat salat zuhur awalnya, 2 rakaat salat asar, maghrib dan isya. Setiap duduk akhir duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Makanya di situ perbedaan tertiba. Jadi yang memahami duduk akhir sholat subuh karena 2 rakaat, akhirnya duduknya iftirash. Iya. Ada yang begitu, jadi kalau subuh dia begitu. Iya betul. Saya sering melihat juga. Itu nggak masalah. Ya sesuai dengan istimbang mereka. Tidak boleh kita salahkan. Itu jalan ijtihad mereka. Bagaimana ijtihadnya supaya bisa bersatu? Gimana tuh? Tidak akan bisa bersatu kalau muslimin tidak ada satu kepemimpinan, kan gitu, Pak. Ya contoh kasus seperti sholat Id. Ya. Kemarin itu sholat Idul Adha, ada yang hari Rabu dan ada hari Kamis. Iya kan? Dan sebenarnya apalagi Idul Adha ya, haknya Amir Makkah sebenarnya untuk ru'yat itu di Makkah. Karena yang menentukan bagian tentang wukuf, tentang pelaksanaan hari-hari untuk haji itu adalah berdasarkan ru'yat tanggal 1 dan tentu hari Senin. Maka Rabu itu adalah hari ke-10, Senin, Selasa, Rabu. Ya kan seperti itu, Pak. Akhirnya didebatkan sama orang, kan Arab melihat sendiri, Indonesia nggak melihat gitu. Betul nggak alasannya seperti itu? Kita dengar nggak di WhatsApp itu, Pak? Jadi kita Indonesia ya ru'yatnya sendiri gitu. Gitu. Padahal dulu pernah dimusyawarahkan atau di apa namanya itu? Ya, ada musyawarah internasional di Turki tahun 1975 itu untuk menyatukan matlab tempat untuk melihat hilal satu sentral saja, sentralnya Makkah Al-Mukarramah. Dan kalaupun di tempat lain ru'yat dan melihat, harus kita akomodir bahwa ini sudah terlihat hilal. Atau untuk memudahkannya begini, ini Pak. Ini hari Ahad. Ya, hari Ahad pagi tadi itu jam 6 kita melihat matahari, Pak. Ya kan? Indonesia sudah melihat, Indonesia bagian barat jam 6 tadi lihat apa? Lihat matahari. Kita teleponan dengan saudara kita yang ada di Makkah. Apa kamu sudah melihat matahari? Jelas dia akan jawab, belum. Kami lagi tidur nih, baru jam 2 malam. Betul nggak? Begitu jam 6 dia, jam 6 mereka di sana, kita sudah jam 10. Kita terang benderang seperti ini jam 10. Biiznillah di Makkah begitu dia bangun jam 6 itu nggak kelihatan matahari. Hujan lebat.
telepon lagi. Sudah bangun? Sudah. Ada matahari? Nggak kelihatan matahari. Orang ini hujan dari jam 4 menjelang subuh. Apakah boleh dia menafikan bahwa kita sudah melihat matahari? Ya ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Lihat jam. Ya, apakah boleh orang Makkah sana menafikan, mengatakan tidak ada, Bu? Ibu lihat dulu sini, Bu. Ibu dengarin dulu sini. Ya, tadi nyambung nggak itu? Boleh nggak orang Makkah itu mengatakan begini? Oh, saya nggak percaya, matahari belum terbit loh. Tapi di tempat saya sudah terbit. Ini saya udah jam 10 ini, udah kelihatan matahari. Nah, ya. Indonesia. Saya udah jam 10 ya, Pak. Jam 10 dan matahari sudah jelas tadi udah terbit. Ya. Karena masih gelap. Sana gelap, sebenarnya sudah terbit. Ya. Tapi karena hujan lebat, nggak ngelihat matahari. Gitu loh, Pak. Sekarang kalau terkait dengan Hijriyah, bukan matahari tapi bulan. Di ufuk barat sana dilihat hilal, bulan sabit, awal bulan. Jika kemarin kan hari Senin, Pak, tanggal 1-nya. Hari Ahad sore pada melihat hilal. Ya kan? Misalkan Indonesia belum lihat hilal jam 6 sore tadi, Pak, hari Ahad. Terus 4 jam kemudian kita jam 10 malam sudah. Arab Saudi jam 6 sore. Arab Saudi bilang begini, kami sudah melihat hilal hari Senin sore ini. Maksudnya kan hari itu kalau menurut bulan maghrib di hari Ahad itu sudah masuk hari Senin, gitu, Pak. Sudah masuk hari Senin. Nah, ketika orang Arab bilang kami sudah melihat hilal, orang Indonesia ngotot bilang kami tidak melihat hilal. Sinkron nggak tadi dengan matahari tadi? Kalau tadi orang Arab ngotot tidak melihat matahari, padahal kita sudah melihat. Lah ini orang Indonesia ngotot tidak percaya bahwa bulan sudah ada, sementara di Arab sana sudah melihat hilal. Bagaimana ini makna daripada syariat Islam ini yang mendunia? Islam ini bukan berdasarkan masing-masing matlab, tapi harus satu matlab. Ya kan? Matlab itu ya berasal dari kata tala'a kan gitu kan. Terbit. Matlab ini adalah Dhoraf zaman dan dhoraf makan. Ya kan? Maksudnya makan itu artinya tempat, zaman itu waktu. Seperti kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan baginya hatta matla'il fajr, sampai matla'il fajr. Matla' di sini artinya adalah tempat atau waktu, Pak. Ya? Waktu. Tapi kalau matla' terkait dengan melihat hilal bisa bermakna dua. Tempat terbitnya dan waktu terbitnya. Itu, Pak. Iya kan? Kalau waktu terbit di Indonesia 4 jam lebih dulu daripada waktu terbit di Arab sana, di barat. Itu matlab. Kalau dalam tasrifnya dalam kalimat dalam bahasa Arab itu kan ada 11 lah ya. Termasuk di dalamnya adalah mif'alun.
Maf'al berarti makan dan zaman. Makan dan zaman. Kalau mim barisnya fathah itu menunjukkan tempat dan waktu. Kalau mi barisnya mim di bawah mi, berarti ini menunjukkan alat. Itu baik. Semuanya ada dalam Al-Quran tuntutannya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar, ada fa'il, ada maf'ul, ya kan? Ada fi'il amar, ada fi'ilun nahyi, perintah dan larangan ada. Jadi kembangnya ya, pengembangan daripada kalimat atau kata. Apa itu? Matahari, ya betul. Mestinya kalau menyatu dengan ini, jadi umat Islam sepakat ya ada perbedaan. Ya ada ya. Kayaknya hilangnya jangan dihukum buat gereja yang penting tetap meninggal, ya berarti mulai Betul gitu. Tapi sekarang kok ada yang harus tiga derajat, terus maaf. Paham? Jadi gini, sholat zuhur di waktu zuhur. Indonesia zuhurnya di waktu zuhur. Seperti Jumat. Apakah orang Indonesia Jumat di hari Sabtu? Karena nungguin Arab dulu Jumatan. Ya kita Jumat di hari Jumat. 4 jam sebelum Jumatnya orang Arab, Makkah, Madinah. Kalau kita melihat live sholat Jumat di Makkah, itu setel TV-nya itu jam kira-kira jam 5 sore atau jam setengah 5 sore. Itu. Wukuf di Arafah, orang-orang masuk selesai dia sholat zuhur, asar jamak, qasar di Masjid Namira itu selesai kira-kira jam 1 selesai. Waktu sana. Berarti di kita sudah jam 5. Jadi kalau ada orang nayangkan wukuf jam 1 waktu Indonesia, itu rekaman tahun lalu. Kalau live mesti jam 5 sore. Jam 5 sore itulah masuknya orang wukuf. Yang begitu terang benderang saja masih dilanggar oleh orang yang pelaksana haji gitu. Mereka tanggal 8 masuk ke Arafah dan nginap mereka. Nginap di Arafah. Padahal tanggal 9 besok baru dibolehkan masuk ke Arafah. Itu. Setelah sholat zuhur, asar di jama' dan qasar di Masjid Namira, mendengarkan khutbah seorang khatib imam. Tapi dilanggar. Suatu grup orang Indonesia ada khutbah sendiri di Arafah. Gitu. Jadi kacau urusannya. Apalagi terkait dengan sholat id tadi, mestinya satu saja. Ya. Saya kira sudah cukup ya. Nah, itu benar. Demikianlah dan Allah majma'in. Mari kita tutup bersama. Kamu tutup ya. Kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.